video kali ini adalah pembelajaran berbasis praktikum dengan pemanfaatan barang-barang yang ada di rumah. Dan juga video ini sebagai tugas saya di mata kuliah Mikroteaching. Di video kali ini saya akan melakukan pembelajaran berbasis praktikum pada materi tekanan hidrostatis. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu tekanan hidrostatis. Nah, menurut bahasa, hidro artinya fluida dan statis artinya diam. Maka tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ada pada fluida yang diam atau fluida yang dianggap diam. Nanti kita akan melakukan sebuah praktikum di mana di praktikum itu kita akan mengetahui apa-apa saja yang mempengaruhi di tekanan hidrostatis itu. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum sederhana menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita. Di sini sudah ada 2 botol air mineral yang sudah saya lubangi dengan ketinggian tertentu. Di sini juga. Dan saya isi dengan 2 jenis zat cair yang berbeda. Yang di sebelah kanan saya ada air yang biasa, air putih biasa, dan di sebelah kiri saya ada minyak goreng. Untuk praktikum ini yang akan kita ketahui nanti adalah apa aja yang akan mempengaruhi tekanan hidrostatis itu. Untuk cara kerjanya, yang pertama adalah kita buka lubang pertama pada botol pertama yang diisi dengan air biasa. Lalu kita buka tutupnya. Kemudian kita buka lubang kedua. Kemudian lubang ketiga. Nah, di sini terlihat pancurannya berbeda-beda di setiap lubangnya. Apa aja yang mempengaruhinya nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua kita lakukan hal yang sama pada botol mineral yang sudah kita isi dengan minyak goreng. Nah, saya akan buka tutupnya. Lalu kita buka yang pertama adalah lubang pertama. Kemudian lubang kedua. Lubang kedua. Kemudian lubang ketiga. Nah, dia melakukan pancuran tetapi tidak terlalu. Berbeda halnya dengan botol mineral yang sudah kita isi dengan air biasa tadi. Ini kita bisa lihat, ini pancuran pertama, pancuran kedua, dan pancuran ketiga. Dia tidak terlalu dilihat, tapi yang paling menonjol di pancuran ketiga. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan terhadap praktikum yang telah kita lakukan tadi. Di sini sudah saya gambarkan ilustrasi dari praktikum yang kita lakukan tadi. Ini adalah botol mineral yang kita isi air, dan ini adalah garis-garis pancurannya tadi. Kemudian di sini botol mineral yang kita isi minyak tadi, dan ini adalah garis-garis pancurannya. Nah, dari ilustrasi yang saya gambarkan ini, yang kita peroleh kesimpulannya yang pertama, tekanan atau kita biasa simbolkan P itu dipengaruhi, yang pertama kita lihat di sini. Setiap lubang-lubang dengan ketinggian tertentu dia memiliki pancuran yang berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh tingginya atau ketinggian dari lubang-lubang yang kita ukur. Berarti di sini tekanan itu yang pertama dipengaruhi oleh tinggi lubang atau tinggi titik yang akan kita tinjau tekanannya. Biasa kita simbolkan dengan H. Kemudian kita lihat di sini, pancuran air dengan pancuran minyak itu sangatlah berbeda. Ini menandakan bahwa jenis fluida akan menentukan tekanan pada zat cair itu. Kalau kita berbicara tentang jenis cairan atau jenis fluida, maka kita juga berbicara tentang massa jenis, atau biasa kita simbolkan dengan rho. Yang ketiga, kita lihat di sini. Gerak
dari cairan yang memancur itu adalah ke bawah. Kalau kita katakan dia bergerak ke bawah, maka itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh gravitasi, atau biasa kita simbolkan dengan G. Tadi kita sudah mengetahui apa-apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan besarnya tekanan hidrostatis itu pada suatu titik. Nah, sekarang kita tinjau pada konsep tekanan yang ada pada zat padat. Tekanan pada zat padat yaitu P atau tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tertentu, atau P sama dengan F per A. Di sini F bisa kita ganti dengan gaya berat, karena pada hidro atau fluida dia berlaku gaya berat. Gaya berat adalah M dikali G per A. Nah, di sini kita M bisa kita ganti. Pada hidrostatis atau pada fluida kita mempunyai rumus rho sama dengan, atau massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi massa ini bisa kita ganti dengan rho dikali volume. Rho dikali volume dikali gravitasi per A. Nah, volume ini karena fluida itu ada pada suatu wadah yang memiliki volume bidang ruang atau benda ruang sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Berarti di sini kita gunakan P sama dengan rho dikali volume benda ruangnya, A dikali H dikali G per A. Di sini kita lihat ada variabel yang sama yang dapat kita bagi, yaitu luas bidang A. Maka P sama dengan rho dikali H dikali G. Jadi untuk menentukan besarnya tekanan hidrostatis itu adalah rho dikali H dikali G, atau massa jenis dikali ketinggiannya dikali gravitasi. Ini membuktikan bahwa hasil kesimpulan dari praktikum kita ini benar, yaitu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, dipengaruhi oleh tinggi, dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk catatan, tinggi di sini adalah jarak antara permukaan air dengan titik yang akan kita tinjau. Di sini ada satu contoh soal. Pada soal dikatakan, luas bidang X adalah 20 cm². Bidang itu berada di kedalaman 30 cm dari permukaan zat cair. Berapakah tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap bidang X yang tercelup jika zat cairnya adalah air? Oke, di contoh soal dapat kita ketahui yang pertama adalah luas bidang X adalah 20 cm². Nah, satuan di sini adalah centimeter. Centimeter di sini harus kita ubah ke satuan internasional. Satuan internasional dari panjang adalah meter. Maka 20 cm² sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah bidang itu berada di kedalaman 30 cm dari permukaan zat cair. Berarti ketinggian benda X-nya itu adalah, atau bidang X-nya itu adalah 30 cm. Nah, 30 cm ini juga harus kita ubah ke satuan internasional. Berarti di sini 30 cm kita ubah ke meter menjadi 30 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya, berapakah tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap bidang X yang tercelup? Berarti yang ditanya di sini adalah F dan P. Jika zat cairnya adalah air. Ingat, kalau zat cair memiliki massa jenis yaitu rho air atau massa jenis air sama dengan 1000 kg
kilogram per meter kuadrat. Nah, pertama kita akan mencari tekanannya dulu. Tekanan di sini tadi kita mempunyai rumus untuk mengetahui besar dari tekanan itu adalah Rho dikali G dikali H. Rho air kita ketahui di sini 1000, kemudian gravitasinya 10, kita pakai nilai yang 10. Kemudian hanya sudah kita ketahui di sini 30 kali 10 pangkat minus 2. Minus 2 bisa kita coret. Kemudian di sini kita kalikan 10 dikali 10 dikali 30, 3000 Pascal. Ingat, satuan tekanan adalah Pascal. Kemudian kita akan mencari gaya yang bekerja pada bidang tersebut. Ingat, rumus dari tekanan pada umumnya adalah P sama dengan F per A. Maka kita sudah mengetahui tekanannya, kita juga sudah mengetahui luas bidangnya yaitu 20 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Maka kita bisa mencari gaya yang bekerja adalah sebesar P dikali dengan luas bidang itu sendiri. P-nya sudah kita dapat tadi yaitu 3000 Pascal. Luas dari bidang itu adalah 20 kali 10 pangkat minus 4 cm kuadrat. Minus 4 dapat kita coret ke sini dan ke sini. Maka gaya yang bekerja adalah 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ingat, satuan dari gaya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah tekanan yang bekerja pada bidang X adalah sebesar 3000 Pascal dan gaya yang bekerja pada bidang X adalah 6 Newton. Sekian video